Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lati. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat ulasan, kemudian membuat kritik, lalu dan saran untuk ketiga buku. Di sini saya mengambil 3 judul buku. Buku yang pertama yaitu perancangan aplikasi pendataan mahasiswa berbasis desktop menggunakan Java NetBeans. Kemudian buku yang kedua yaitu sistem informasi keuangan UMKM. Kemudian buku yang ketiga yaitu cara mudah membangun perancangan aplikasi stok barang kopi kedai Mayan. Ketiga buku ini saya ambil dan saya bahas di ulasan kali ini karena saya tertarik dengan cara yang pertama yaitu perancangan aplikasi pendataan, kemudian yang kedua yaitu tentang sistem informasi keuangan UMKM, dan yang ketiga yaitu saya tertarik dengan cara mudah membangun perancangan aplikasi stok barang. Ketiga ini adalah di bidang keilmuan saya, yaitu tentang sistem informasi. Untuk selanjutnya yaitu di bagian pembahasan, buku yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang perancangan aplikasi pendataan mahasiswa berbasis desktop menggunakan Java NetBeans. Tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ini, buku ini ditulis oleh Bahri Nur Alim, Haris Setiani, dan Susana Dwi Yulianti, diterbitkan oleh Eureka Media Aksara pada Maret 2023 tahun kemarin. Buku ini bertujuan untuk merancang aplikasi pendataan mahasiswa berbasis desktop menggunakan Java NetBeans. Buku ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkenalkan pembaca pada langkah-langkah perancangan aplikasi menggunakan teknologi Java NetBeans. Kelebihan utama terletak pada pendekatan sistematis dalam menguraikan tahapan-tahapan perancangan seperti analisis kebutuhan sistem, kemudian perancangan basis data, perancangan antarmuka, hingga implementasi kode program. Kemudian di sini saya membuat ulasan untuk judul buku ini. Buku ini adalah berbasis desktop menggunakan Java NetBeans, karya Bahri Nur Alam, Haris Setiani, dan Susana Dwi Yulianti, menjelaskan langkah-langkah perancangan aplikasi pendataan mahasiswa menggunakan Java NetBeans. Buku ini membahas konsep dasar pemrograman, analisis kebutuhan sistem, hingga implementasi kode program secara detail dan sistematis. Setiap bab dilengkapi dengan diagram alur, use case, dan contoh kode yang memudahkan membaca, memahami proses pengembangan aplikasi dari awal hingga akhir. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa sendiri, termasuk saya, kemudian dosen dan praktisi IT yang ingin mengembangkan aplikasi desktop berbasis Java. Namun beberapa bagian mungkin lebih dioptimalkan jika dilengkapi dengan studi kasus atau contoh aplikasi nyata untuk memberikan konteks yang lebih jelas mengenai penerapan dalam lingkungan pendidikan. Lalu ada di sini saya membuat kelebihan dari buku ini, yaitu sistematis dan struktur. Buku ini menyajikan tahapan perancangan aplikasi dengan urutan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan sistem hingga implementasi kode program, sehingga mudah dipahami pembaca. Kemudian yang kedua adalah penjelasan detail dan contoh konkret. Setiap tahapan perancangan didukung dengan penjelasan yang detail dan contoh konkret seperti flowchart, rancangan antarmuka, kemudian yang membantu pembaca mengaplikasikan konsep-konsep tersebut menjadi praktis. Kemudian yang ketiga yaitu kode program lengkap, kode program lengkap. Inklusi kode program yang lengkap dan jelas memungkinkan pembaca untuk memahami implementasi nyata dari konsep-konsep yang diajarkan, serta dapat digunakan sebagai referensi praktis dalam pengembangan aplikasi. Lalu ada juga kekurangan dari buku ini. Yang pertama yaitu redundansi informasi. Terdapat beberapa bagian yang mungkin mengulang informasi atau penjelasan yang bisa disederhanakan tanpa mengurangi substansi materi. Hal ini dapat membuat pembaca lebih merasa kebingungan atau kelelahan dalam memahami materi ini. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan studi kasus variatif. Buku ini dapat diperkaya dengan menyertakan lebih banyak studi kasus relevan dan variatif, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana konsep-konsep yang diajarkan serta diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda di dunia nyata. Lalu ada buku kedua, yaitu tentang sistem informasi keuangan UMKM.
Untuk tinjauan pustakanya yaitu buku ini ditulis oleh Sevi Anggreni, Dr. Dewi Indriansi, dan Eva Anggrayunita. Dengan fokus pada manajemen keuangan UMKM, buku ini menguraikan aspek-aspek penting seperti standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, perencanaan pajak, dan sistem informasi akuntansi. Buku ini juga memberikan kontribusi yang penting dalam memahami aspek-aspek penting terkait dengan manajemen keuangan dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu ulasannya, yaitu ulasan dari buku ini yaitu mencakup berbagai aspek penting seperti laporan keuangan UMKM, standar akuntansi keuangan SAK, strip EMKM, kompetensi sumber daya manusia atau SDM, kemudian perencanaan pajak dan sistem informasi akuntansi. Setiap bab disajikan dengan jelas struktur, memudahkan pembaca dalam memahami konsep dan penerapannya praktisnya. Namun, buku ini bisa ditingkatkan dengan menambahkan studi kasus konkret dari UMKM di Indonesia yang akan membantu pembaca lebih memahami penerapan teori dalam situasi nyata. Serta keseluruhan buku ini adalah sumber yang sangat berguna bagi pemilik UMKM, akuntan, dan mahasiswa yang tertarik dalam manajemen keuangan UMKM. Lalu di bagian ketiga yaitu ada sistem informasi keuangan UMKM. Kelebihan dari buku ini yaitu referensi berbasis undang-undang. Penjelasan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan penjelasan mengenai definisi dan kriteria UMKM serta bagaimana UMKM diatur hukum. Hal ini penting untuk memahami konteks regulasi yang mempengaruhi UMKM di Indonesia. Penyajian yang mudah dipahami, bahasa yang digunakan relatif mudah dipahami meskipun menghadirkan konsep-konsep akuntansi yang kompleks. Ini memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami dan mengaplikasikan informasi yang disampaikan. Itu adalah kelebihan dari buku ini. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama keterbatasan dalam studi kasus. Meskipun buku ini memberikan kejelasan yang kuat secara konseptual, terdapat keterbatasan dalam jumlah dan variasi studi kasus yang disajikan. Penambahan studi kasus praktis lebih banyak dapat membantu pembaca dalam mengaitkan teori dengan situasi nyata yang dihadapi oleh UMKM itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu keterkaitan yang lebih mendalam dengan teknologi. Ketidakketerkaitan. Nah, ketidakketerkaitan ini dalam teknologi, meskipun buku ini membahas sistem informasi akuntansi, namun integrasi teknologi dalam pengelolaan keuangan UMKM dapat diperdalam lebih jauh. Kemudian ada buku ketiga yang saya ambil yaitu Cara Mudah Membangun Perancangan Aplikasi Stok Barang Kopi Kedai Mayan. Tinjauan pustaka dari buku ini yaitu buku ini merupakan panduan komprehensif dalam merancang sistem manajemen stok barang berbasis aplikasi. Ditulis oleh Raffi Maliki Baihaqi, Andre Wijelius, dan Ari Santoso. Dan diterbitkan oleh Iurka Media Aksara pada September 2022. Buku ini memberikan pendekatan sistematis hingga implementasi antarmuka pengguna dengan menggunakan UML dan ERD sebagai fondasi utama. Kelebihan dalam penggunaan contoh konkret seperti diagram dan mockup untuk memperjelas konsep-konsep yang diajarkan. Meskipun demikian, buku ini memiliki kekurangan dalam penyajian konsep yang mendalam dan rincian teknis yang lebih dalam tentang pembuatan kode program dan pengujian. Lalu ada juga ulasan mengenai buku ini yang saya buat sendiri yaitu buku karya Raffi Maliki Baihaqi ini dan Andre Wijelius dan Ari Santoso adalah panduan praktis untuk merancang aplikasi stok barang khusus untuk kedai kopi. Buku ini menjelaskan tahapan-tahapan perancangan mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi aplikasi dengan menggunakan metode yang struktur dan jelas. Dilengkapi dengan diagram UML, ERD, dan tampilan antarmuka. Pengguna buku ini sangat berguna bagi pemula yang ingin memahami proses efisiensi dan akurasi manajemen stok, sehingga buku ini sangat relevan untuk era digital saat ini. Namun ada beberapa bagian yang mungkin memerlukan penjelasan lebih mendalam untuk pembaca yang belum terbiasa dengan konsep-konsep teknis seperti ini. Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi yang signifikan
bagi mereka yang ingin belajar dan mengimplementasikan sistem manajemen stok baris secara digital. Lalu ada kelebihan dari buku ini, yaitu salah satu keunggulan utama buku ini adalah pendekatan yang sistematis dalam membahas setiap tahapan perancangan aplikasi, mulai dari konsep dasar, perancangan sistem hingga implementasi antarmuka. Pengguna buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan contoh konkret berupa diagram dan mockup yang membantu pembaca memahami setiap konsep yang lebih baik. Selain itu, penekanan pada penggunaan Unified Modeling Language atau UML dan Entity Relation Diagram ERD memberikan fondasi yang kuat dalam merancang sistem aplikasi ini. Lalu yang terakhir yaitu ada kekurangannya. Ada beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama pada bagian penyajian dan penjelasan konsep-konsep tertentu. Seperti pada bab implementasi aplikasi, beberapa penjelasan mungkin terasa kurang mendalam. Selain itu, meskipun buku ini memberikan gambaran umum tentang penggunaan PHP dan MySQL, tetapi rincian teknis ini lebih dalam tentang pembuatan kode program dan pengujian dapat dijelaskan lebih lanjut untuk membantu pembaca yang ingin mendalami implementasi aplikasi secara praktis. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam pembacaan materi ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.